Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Revita Alexandra Putri, NPM 020, teman saya Novita Ramadhani, NPM 022, dan Putri Aulia Rahmi, NPM 099. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi portofolio saham. Langsung saja pada slide pertama, yaitu ada strategi pasif, di mana dalam konsep pasar modal yang efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang memperoleh return abnormal di atas return pasar. Nah, investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Oleh karena itu, investor tidak akan berusaha secara aktif melakukan tindakan perdagangan yang bisa memberikan return abnormal, karena strategi pasif ini juga bisa diartikan sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang merupakan replika kinerja indeks pasar tersebut. Lalu di sini ada strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham. Yang pertama yaitu ada strategi beli dan tahan atau buy and hold strategi, dan yang kedua ada strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Slide selanjutnya yaitu ada strategi beli dan simpan. Nah, tujuan dari strategi beli dan simpan ini yaitu untuk menghindari biaya transaksi atau biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Dalam artian, hal ini investor percaya bahwa return yang akan diperoleh dari penerapan strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return yang diperoleh jika investor secara aktif membeli dan menjual saham tersebut. Pada strategi ini, investor sangat mempertimbangkan biaya transaksi dan biaya lainnya dalam melakukan portofolio saham. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyak saham ataupun hanya beberapa saham saja. Hal yang terpenting yaitu bahwa komposisi tersebut akan bisa diterima sepanjang komposisi saham-saham tersebut mampu memberikan return yang sesuai dengan return yang diharapkan oleh investor tersebut. Jika ternyata komposisi yang telah dibentuk mengalami perubahan kinerja, maka investor perlu adanya penyesuaian-penyesuaian seperti merubah komposisi awal menjadi komposisi baru sehingga sesuai dengan preferensi investor terhadap risikonya. Pada strategi beli dan simpan ini, investor tidak berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya sekedar membeli lalu menyimpan saham yang telah dibelinya. Tetapi investor juga di sini harus melakukan tindakan rasional dalam berinvestasinya. Hasil yang diperoleh dari strategi beli dan simpan ini tentunya harus diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kemakmuran investor tersebut. Slide berikutnya yaitu ada strategi mengikuti indeks. Strategi mengikuti indeks ini dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana ini, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor berharap akan memperoleh return yang sebanding dengan return pasar, karena biaya transaksi, biaya pencarian informasi, dan komisi konsultasi analisis menjadi lebih rendah. Dalam hal ini, investor hanya membeli instrumen reksadana dan tinggal menunggu return dari reksadana yang telah dibelinya. Saya Putri Aulia Rahmi, NPM 099, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang strategi portofolio aktif. Dalam strategi aktif, investor akan secara aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan pergerakan harga saham tersebut. Investor yang menggunakan strategi aktif pada umumnya akan lebih aktif dalam melakukan jual beli saham. Bekal yang diperlukan untuk berinvestasi aktif adalah berupa keahlian untuk menganalisa saham tersebut. Dengan cara ini,
Investor dapat menganalisa pasar dan mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Tujuan utama strategi aktif adalah untuk memperoleh ekspektasi tinggi, tingkat pengembalian di atas rata-rata tingkat pengembalian pasar. Ada 3 cara yang digunakan dalam strategi aktif. Yang pertama, pemilihan saham. Yang kedua, rotasi sektor. Yang ketiga, momentum harga. Pemilihan saham. Dalam menjalankan strategi ini, investor secara aktif menganalisa dan memilih saham terbaik, yaitu saham yang memberikan tingkat return dan risiko terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan saham didasari oleh analisa fundamental, guna mengetahui prospek saham tersebut di masa yang akan datang. Investor percaya bahwa tindakan aktif yang mereka lakukan akan memberikan return yang lebih besar dibanding investor yang hanya mengandalkan strategi pasif. Dalam pemilihan saham, investor bisa melakukan diversifikasi dengan 2 cara. Yang pertama, dengan cara random atau naif. Pemilihan dengan cara ini memilih saham secara acak tanpa dianalisis terlebih dahulu. Dengan manfaat pengurangan risiko tidak akan optimal. Yang kedua, cara Markowitz, yaitu dengan cara memilih saham dengan cara dianalisa terlebih dahulu dengan manfaat pengurangan risiko yang optimal. Dengan memilih saham yang terbaik, investor akan memperoleh manfaat pengurangan risiko dari tindakan diversifikasi saham. Investor yang aktif akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar atau undervalue dan menjual saham-saham yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar atau overvalued. Tindakan investor secara aktif memilih saham, lalu membuat keputusan menjual atau membeli saham tertentu, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham yang terjadi. Manfaat yang diperoleh investor dari kenaikan harga saham di kemudian hari disebut juga dengan capital gain. Rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, konsentrasi. Dalam konsentrasi ini, investor melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Hal ini dilakukan jika investor yakin bahwa suatu saham pada sektor tertentu akan memberikan return yang lebih tinggi dibanding return pasar. Yang kedua, yaitu cara diversifikasi, yaitu dengan melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan dan nilai saham perusahaan. Investor akan meningkatkan bobot portofolio pada saham-saham sektor industri yang berprospek cerah di masa datang dan akan mengurangi bobot portofolionya pada saham sektor industri yang berprospek kurang baik. Dan Novita Ramadhani NPM 022 akan melanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai kategori saham per sektor industri. Yang pertama, saham-saham sektor finansial. Yang kedua, saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama. Yang ketiga, saham-saham sektor barang modal. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar. Yang kelima, saham-saham sektor barang kebutuhan pokok. Dalam strategi rotasi sektor, investor biasanya membeli saham-saham pada suatu sektor atau industri tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Dalam hal ini, investor biasanya
melakukan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan harga saham-saham pada sektor industri tertentu akibat dampak dari siklus ekonomi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini terdapat gambar 12.1. Gambar tersebut yaitu strategi rotasi sektor sebagai antisipasi siklus bisnis. Pada gambar 12.1 tersebut ditunjukkan rekomendasi sektor-sektor yang bisa dijadikan pilihan investasi sesuai dengan siklus ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh, misalnya investor mempertimbangkan untuk membeli saham-saham sektor finansial. Salah satu karakteristik saham sektor finansial adalah kepekaannya terhadap perubahan nilai bunga, di mana harga saham sektor finansial akan berhubungan terbalik dengan tingkat bunga. Artinya, jika tingkat bunga mengalami peningkatan, maka harga saham sektor ini justru akan turun. Kondisi ini dalam gambaran siklus ekonomi biasanya terjadi pada perekonomian yang mulai memasuki siklus menurun. Pada situasi seperti ini, suku bunga biasanya akan meningkat dan berakibat pada menurunnya harga saham sektor finansial. Dengan demikian, investor yang cerdik akan membeli saham sektor tersebut karena harganya relatif rendah. Hal ini dilakukan dengan harapan jika tingkat suku bunga sudah mulai menurun, maka perusahaan sektor finansial atau misalnya bank, perusahaan simpan pinjam, atau perusahaan sekuritas akan mengalami peningkatan earning dan hal ini akan mengakibatkan harga sahamnya meningkat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu strategi momentum harga. Ide dasar dari strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual ataupun membeli saham tersebut. Selanjutnya, teknik untuk mencari momentum yang tepat dalam portofolio saham bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat peta atau pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada harga saham tersebut di kemudian hari. Jika harga-harga saham diperkirakan akan meningkat, maka investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada investasi portofolio saham. Investor akan menginvestasikan uang yang dimilikinya pada portofolio saham karena lebih menguntungkan dibanding alternatif lainnya. Demikian pula sebaliknya, jika diperkirakan harga saham akan menurun, maka investor akan memindahkan investasinya dari portofolio saham ke alternatif investasi lainnya. Berbagai teknik kuantitatif yang lebih canggih dengan menggunakan teknologi komputer
sudah mulai dipergunakan untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli atau menjual saham. Data yang telah terjadi dipakai untuk mencari pada pergerakan saham dan mencari hubungan sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Tetapi penggunaan teknologi komputer ini sebenarnya masih mengandung kelemahan sehubungan dengan penggunaan data-data historis. Menggunakan data-data historis yang telah terjadi untuk meramalkan kejadian di masa datang secara implisit menganggap bahwa yang telah terjadi di masa lalu akan sama dengan yang akan terjadi di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.